semuanya diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, tidak ada aral apapun ya yang mengganggu kita, diberikan kesehatan semuanya. Mohon salah satu untuk pemimpin doa. Chandra mungkin? Oh, Chandra hari ini berhalangan. Silakan yang lainnya tunjuk jari. Ayo, silakan. Pelajaran hari ini, untuk memulai pelajaran hari ini, agak baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah memimpin doa. Nah, sekarang lihat kiri kanannya. Anggota kelompoknya di kelas ini adakah yang tidak masuk? Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya nggak banyak yang nggak masuk sekolah ya. Oke. Bawa alat prakteknya hari ini? Bawa. Kira-kira sudah tahu belum hari ini mau praktek? Belum. Oke. Nanti akan menjelaskan ya. Kita belajar apa sih? Kok disuruh bawa ranting, disuruh bawa lilin, disuruh bawa korek gitu ya. Nah, sebelum nanti kita praktek tentang apa sih yang mau dipraktekkan hari ini, coba perhatikan. Tadi teman kalian sudah beli es batu, bentuknya kristal. Perhatikan kenapa sekarang ada airnya. Air. Berarti es batu kalau dibiarkan di tempat terbuka lama-lama dia cair. Oke. Terus ini ibu juga punya suplemen. Sebenarnya masih banyak, kita juga cukup, gitu ya. Ibu bawa redoxon. Tadi saya hitung kok nggak cukup aja. Oke. Sekarang perhatikan apa yang terjadi. Redoxon saya masukkan ke dalam air. Saya potong. Perhatikan. Ada apanya gitu ya, coba. Nah, perhatikan ya. Airnya berubah tidak, ada apa? Ya, perhatikan. Tadi airnya bening. Diam, nggak ada apa-apanya. Saya masukin ke redoxon, jadi ada warnanya, kemudian ada busa, ada gelembungnya, ya, ada gelembungnya. Ini saya nggak panas ya, nggak saya apa-apain kalau ada gelembungnya. Ya, siap ini dong. Ini sengaja saya pakai air biar bisa diminum. Ya, oke. Sekarang dari dua peristiwa tadi ya, es dan redoxon. Kira-kira ada perbedaan nggak perubahannya? Sama-sama air nih. Beda ya? Beda. Yang di sini banyak air saja ya, es batu hanya berubah menjadi air. Di sini tadi juga ada beberapa kan redoxon, tetapi saya masukkan ke dalam air kan nggak hanya air aja yang ada. Ada apanya tadi? Warnanya. Ada gelembungnya, kemudian ada busanya ya. Berarti itu menunjukkan kalau orang bilang ada gasnya gitu. Kan ada suaranya. Ya, berarti itu menunjukkan ada gasnya. Berarti satu benda yang sama-sama benda padat ya. Kemudian dalam bentuk cairan, tapi peristiwa yang terjadi itu adalah berbeda. Ini untuk awal aja. Jadi nanti sambil berjalan, kalau nanti sudah praktek, berarti tadi es itu apa ya yang terjadi? Kalau redoxon itu apa yang terjadi? Itu ya. Oke. Sekarang Ibu bagi lembar kerjanya dulu. Oh ya, sebelumnya harus ada kesepakatan kelas seperti yang pernah ya sudah ada. Kita buat kesepakatan kelas dulu dalam pembelajaran, ya. Kesepakatan
menggunakan handphone selama kalau tidak diperlukan gitu ya. Tidak menggunakan HP selama pembelajaran. Yang kedua, saling ada diskusi, berarti harus saling menghargai pendapat, ya, saling menghargai pendapat. Yang ketiga, apa lagi? Biar nyaman gitu loh belajarnya. Apa? Tidak berantakan berarti menjaga kebersihan kelas. Kemudian semua siswa harus aktif. Harus aktif dalam pembelajaran. Karena ini kerja kelompok. Ada lagi usulan? Jaga kebersihan sudah. Kemudian keluar kelas harus izin. Meminta izin jika ada keperluan. Kayak 5 yang kita sepakati selama pembelajaran, mudah-mudahan 5 kesepakatan ini bisa saling menjaga semuanya. Semuanya itu di sini punya hak dan kewajiban yang sama, jadi tidak ada yang dominan, ya. Bukan hanya yang suaranya paling ngeramai saja yang menguasai kelas, tapi semuanya punya hak yang sama, ya. Jadi makanya kita harus saling menjaga. Oke. Sekarang kelompoknya sudah. Oke, ada berapa kelompok ini? Ini saya bagi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8 kelompok. Oke, saya bagi lembar kerjanya. Kelompok 1 ditulis ya, kelompoknya biar nggak lupa. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5, kita sepakati ya. Kegiatan praktek ini kita sepakati mau 20 menit atau 30 menit. 30 menit selesai. Yang sudah di kelas yang lain itu kelas karena hanya prakteknya aja. Diskusinya nanti di luar itu ya. Hanya kegiatan prakteknya saja 30 menit. Oke, sebelum melaksanakan praktek biar tambah lagi. Tadi kan baru melihat es mencair, redoxon ada gelembungnya. Sekarang materinya apa sih sebenarnya? Ini gitu ya. Tolong ada tayangan video tadi, tolong dinyalakan ya. Tolong perhatikan tayangan video yang ada di luar. Selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Pernahkah teman-teman kelelahan setelah berolahraga, kemudian beristirahat dan duduk di pinggir lapangan?
Dan udara yang sedang dihirup adalah suatu gas. Nah, teman-teman, semua materi di bumi ini secara alami dapat digolongkan ke dalam salah satu bentuk fisik tersebut yang dikenal sebagai wujud zat. Selain bentuk fisiknya, materi juga memiliki karakteristik khusus yang disebut dengan sifat zat. Apa saja ya sifat-sifat zat tersebut? Dan bagaimana hubungan suatu bentuk zat dengan bentuk lainnya? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang sifat dan perubahan materi. Simak terus videonya ya. Baik, setelah melihat tayangan video tadi, mulai tergambar ya. Apa sih perubahan fisika, apa perubahan kimia? Ternyata dalam kehidupan sehari-hari peristiwanya kan ada di sekitar kita ya. Kita secara tidak sadar sebenarnya sering ketemu, sering berinteraksi dengan perubahan fisika, perubahan kimia. Bahkan kita termasuk yang memanfaatkan gitu ya. Jadi kenapa kita harus belajar ini? Terutamanya biar kita itu mengenal, lebih cinta dengan lingkungan. Bahwasanya kita itu dengan lingkungan saling berinteraksi seperti yang pernah kita belajar ya. Makhluk hidup kita berada di lingkungan dalam ekosistem itu ada hubungan timbal balik gitu ya, ada hubungan timbal balik. Oke, sekarang fokus ke kelompoknya masing-masing. Kita mulai melakukan eksperimen. Silakan AFS dan mangkok tempat esnya masing-masing kelompok. Bagi tugas dengan anggota kelompoknya ya, silakan dilakukan. Gula bisa ngambil di depan ya, gula. Sini harusnya ya. Dah, lu semua ke mana? Ini kita ada. Gede banget.
Action. Setelah semuanya sudah selesai ya, eksperimennya semua sudah selesai. Sekarang diskusikan dengan kelompoknya mengenai hasil pengamatan. Sudah? Sudah, baik. Kalau semua kelompok sudah mendiskusikan, sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai hasil pengamatan. Hasil pengamatan saja, ya. Kemudian saya minta kalau kelompok 1 maju ke depan, kelompok 2 yang wajib menanggapi, kelompok 3 sunnah. Ya, boleh menambahkan, ya. Namanya tanggapan itu tidak harus mencari keterangan, ya. Kelebihan atau setuju tidak setuju itu sampaikan saja. Jadi mungkin ada yang takut, kalau misalnya kritik itu enggak ya. Nama tanggapan kan tanggapan dengan pekerjaan. Tanggapan itu kan banyak positifnya juga, ya. Usahakan yang bersifat membangun, yang positif, bukan mencari kekurangannya, ya. Menambahkan boleh. Oke, kemudian kalau kelompok 2 maju, kelompok 3 menanggapi, kelompok 3 maju, 4 menanggapi, dan seterusnya. Nanti kelompok terakhir maju, kelompok 1 yang menanggapi. Siap? Siap? Siap. Baik. Sekarang kelompok, saya kasih kesempatan. Siapa yang mau maju duluan? Siapa yang mau maju duluan? Kalau tidak ada, saya acak nih. Ya. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 22 tanggal 24. Kelompok 4 silakan maju. Lu tambah 24 maju, weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan kita tentang perubahan zat yang sudah kami lakukan. Hasil pengamatan perubahan zat pada kertas glikogen, wujud awalnya padat, wujud akhir juga padat. Untuk zat baru atau tidak? Jawabannya tidak. Gula dilarutkan dalam air, wujud awalnya padat, wujud akhirnya cair. Untuk zat atau tidak? Tidak. Perubahan zat pada kertas dibakar, wujud awalnya padat, wujud akhirnya jadi air. Zat baru atau tidak? Jawabannya ada. Air dibakar, wujud awalnya padat, wujud akhirnya jadi abu juga. Untuk zat baru atau tidak? Jawabannya ada. Es batu di dalam baskom, wujud awalnya padat, wujud akhirnya cair. Untuk zat baru atau tidak? Jawabannya tidak. Gula pasir dipanaskan, wujud awalnya padat, wujud akhirnya cair. Untuk zat baru atau tidak? Jawabannya tidak. Perubahan zat pada lilin, wujud awalnya padat, wujud akhirnya cair. Untuk zat baru atau tidak? Jawabannya tidak. Hasil pengamatan saja, bukan soal. Ya, hasil pengamatan saja. Ya, tadi perhatikan kelompok 5 sudah. Silakan memberi tanggapan. Cut dulu. Cut yang Oke, yang kelompok 4 sudah maju. Silakan kelompok 5 memberikan tanggapannya. Boleh diwakili. Silakan. Itu gunanya bagian lilin kan wujud akhirnya dia cair atau leleh. Kenapa dia bisa tidak berbentuk zat baru? Karena kan dia tetap di lainnya ada gas. Tapi kan pas cair tuh jadi hidup lagi. Dia kalau misalnya maaf ya, kalau misalnya jadi lainnya itu kan bisa bukan dibakar kayak masuk di dalam panci kan bisa jadi lagi. Terus kalau dibakar kan dia ada gas yang keluar, terus mulai itu harusnya berbentuk zat baru. Kalau dibalik selesai Oh, ini pertanyaannya. Lilin itu sama-sama dibakar gitu ya. Ada yang ada zat baru atau tidak. Ini nanti, oke, nanti ini ada persepsi. Silakan sesuai yang diamati saja, ya.
ya, sesuai apa yang kalian pahami saja. Nanti belakang saya luruskan, nanti ada persamaan persepsi di akhir. Sekarang yang kelihatan aja, silakan diungkapkan. Ayo. Jadi kalau pengamatan kita tadi kan kita lihatnya piring dibakar, oleh kan. Nah pas bulan oleh dia didiriin lagi. Jadi menurut kita itu gak ada perubahan kan. Nah, jadi tadi kan kata kamu juga kalau udah jadi udah meleleh kan pasti di meja kan berantakan. Dan untuk menjadi lilinnya itu harus dipakai panci. Itu bisa dijadiin cetakan lagi kan. Jadi bisa jadi lilinnya. Yang dari kelompok kami, mohon maaf. Sebentar, kok mau lain ada lagi? Yang mau nanya lagi. Oh enggak, jawaban kita. Oke, cukup saja deh. Satu kelompok saya menanggapi ya. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oh yang ada perubahan. Terus kalau kimia baru ada perubahan untuk unsur. Berubah gitu ya. Intinya apa tadi? Kalau yang di hasil pengamatan keterangan itu kan ada sentra, ada zat baru dan ada tidaknya zat baru. Jadi yang menentukan dia masuk perubahan fisika atau kimia itu ada tidaknya zat baru. Itu konsep lagi ya. Kalau dipahami lagi. Jadi intinya zat baru. Kemudian ada zat baru apa? Kemarin tadi ada belenggu, ada gas, perubahan warna, rasa, bisa jadi ya rasa. Nah itu menunjukkan ada zat baru. Oke, satu lagi, silakan disimpulkan.